kehendak Tuhan yang akhirnya memang harus jadi, maka semua perkara dalam hidup kami terjadilah seturut kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kehendak Tuhan adalah yang terbaik dan Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami secara personal, tapi dalam kehidupan kami secara komunal. Dalam kebersamaan kami, Tuhan mau dipermuliakan kiranya. Terjadilah kehendak, baik membuka hati, membuka diri kami untuk boleh memahami kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kami, baik yang akan terjadi. Sebentar kami rindu mendengar firman-Mu, mendengar sebagai isi hati Tuhan. Bersama dan berfirman-Mu, sebab hamba-hamba-Mu ini mendengar. Diurapi setiap kami yang hadir hari ini, diurapi juga yang besok atau lusa kemudian mendengar melalui YouTube siaran ulang. Berkati juga hamba-Mu yang hari ini Tuhan pakai, Tuhan pilih untuk boleh menaklukkan dengan firman Tuhan. Dipenuhi hikmat bijaksana dan dibawa ilahi kuasa yang dipimpin kuasa Roh Kudus, sehingga yang menyesatkan, yang membelokkan, mencuri firman Tuhan kami halau, kami patahkan dalam nama Yesus. Maka bersabdalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom. 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 Di ayat pengantar kita hari ini sangat memberkati bahwa pada dahulu kerajaan Allah tidak berhenti, tapi juga dan segala kebenarannya ya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini sebenarnya satu kehidupan yang ekor ya, yang simultan gitu ya, yang selalu berdampingan seperti dua keping mata uang yang tidak boleh terpisahkan. Mencari Allah, mencari kerajaan Allah, tapi juga hidup dalam kebenaran, menghadapi kenyataan dalam hidup ini. Hari ini saya akan menyampaikan tentang beberapa firman Tuhan yang seputar perjuangan atau berjuang untuk kelangsungan hidup. Ya. Berjuang untuk kelangsungan hidup. Saya isi tema itu. Namun saya coba mengajak kita sekalian terlebih dahulu untuk melihat beberapa ayat firman Tuhan. Kita buka dulu di dalam Ulangan pasal 1 ayat yang 30. Demikian firman Tuhan. Ulangan pasal 1 ayat 30. Tuhan Allahmu yang berjalan di depan, Dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allah mendukung engkau, seperti seseorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Tapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allah. Nah ini satu ironis ya, apakah kita kok bisa tidak percaya ini. Coba kita akan baca juga di dalam Yosua pasalnya yang ke-23. Yosua pasal 23 ayat 3. Yosua pasal 23 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, Yosua pasal 23 ayat yang ketiga. Dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu, sebab Tuhan Allahmu Dialah yang telah berperang bagimu. Amin. Inilah satu kenyataan hidup bahwa para pejuang-pejuang bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, termasuk dimulai dari Musa, kemudian penerusnya kepada Yosua, tetap menyimpulkan dalam hidupnya bahwa Tuhanlah yang berperang, Tuhanlah yang berjuang, Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang memberi
sehebat-hebat orang, ya, sekuat-kuat dia harus berjuang, jika Tuhan tidak memberkati, jika Tuhan tidak menghendaki, memang tidak akan jadi. Maka kehendak Tuhan yang jadi. Satu bentuk pengakuan yang tulus dan luhur di dalam hati kita. Kita sudah berjuang sedemikian rupa, tapi intinya seringkali bukan kuat gagah kita lah, bukan perjuangan kita lah yang akhirnya menghasilkan sesuatu. Nah, ada satu slogan dari salah satu tokoh. Ya, saya membaca salah satu tulisan Salahuddin Uno, ya, Sandiaga Uno. Itu adalah kerja keras, kerja cerdas. Jadi ada orang kerja keras tapi tidak cerdas, tapi ada kerja keras sertai kerja cerdas, tapi juga tidak boleh derek. Udah keras, cerdas harus tangkas, kerja tangkas, tapi tanpa hilang satu lagi, tuntas harus sampai akhir, sampai selesai. Ini juga kunci untuk orang-orang yang akhirnya berhasil atau mencapai titik tertentu dalam kesuksesan di dunia ini, dalam keberlangsungan hidupnya. Tema keberlangsungan berjuang untuk keberlangsungan hidup ini saya sebenarnya memetik dari satu cerita ikan salmon yang berjuang. Tapi saya juga melihat beberapa hal bahaya ya orang beragama ini, atau mengaku beriman kepada Tuhan. Ini bahaya melihat ayat-ayat yang kita baca tadi, termasuk ada juga jeripayahmu tidak menambahkan sehasta dari kekayaanmu, ya. Ada juga yang mengatakan bahwa sesungguhnya sebagaimanapun kita berupaya sedemikian keras, tapi sesungguhnya orang-orang benar itu, orang-orang percaya itu diberkatinya, Allah memberkatinya pada waktu tidur, gitu ya. Ayat-ayat ini yang dipenggal-penggal, dipetik-petik sedemikian rupa sehingga banyak orang menjadi berbahaya di dalam pemahaman tentang beragama dan beriman kepada Tuhan. Setidaknya saya ada mencatat ada beberapa hal bahayanya di dalam agama. Satu yang bahaya adalah bahaya subjektivisme, ya, subjektivisme atau subjektif menurut kesaksian. Jadi bahayanya juga kesaksian-kesaksian, bersaksi-bersaksi di dalam gereja, terutama yang kita bicara tentang gereja. Bahayanya adalah ketika tidak memahami bahwa kesaksian itu bersifat subjektif, ya, tidak objektif seringkali. Artinya begini, menurut pandanganku sendiri, menurut pengalamanku, ada orang yang mengatakan bahwa saya tidak punya uang, saya tidak bekerja, saya tidak punya usaha, saya tidak punya sumber penghasilan apapun. Tapi ketika saya doa puasa, saya berdoa sehari, 2 hari tidak ada, udah gak ada beras, listrik sudah mau padam, anak aku bayar sekolah, kontrakan udah mau habis. Saya nggak bekerja, lalu dia berdoa dan berpuasa, ya, lalu tiba-tiba ada orang ketuk pintu, tok 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 tok. Dia kirim beras, dia kirim uang cukup buat bayar listrik, ternyata uang juga cukup buat bayar kontrakan, pas cukup bayar sekolah. Ini bahaya. Ini yang namanya subjektivisme. Kalau ini dicontoh semua orang, maka tidak salah ketika ternyata banyak justru orang-orang Kristen hidupnya susah, hidupnya menderita, hidupnya penuh dengan kesulitan secara ekonomi, taraf hidup, kesejahteraan orang-orang Kristen jadi payah. Tidak salah juga pada akhirnya bahwa daerah-daerah, kantong-kantong Kristen hidupnya susah karena punya pemahaman demikian. Ditambah lagi satu ayat-ayat yang mengatakan bahwa biarlah menderita di dunia ini, asal nanti senang di surga. Ini juga bahaya. Kenapa harus menderita? Menderita untuk apa? Bukankah kita menderita dengan kekurangan dan menderita? Sebenarnya dalam perjuangan juga ada penderitaan, tapi penderitaan yang ada hasilnya. Kita ada penderitaan yang sia-sia, tapi ada penderitaan yang mendapatkan hasil. Nah, inilah tentang berjuang. Berjuang bukan lebih nyaman. Kita tidak ada dalam nyaman, tidak dalam mongkang-mongkang kaki,
tapi kita mesti berjuang. Berjuang itu bukan sekedar berusaha, bukan. Tapi berusaha sekuat tenaga. Berusaha, berjuang sepenuh hati. Terus berupaya walau banyak kesukaran. Dan terus berupaya sekalipun banyak resiko. Itu baru namanya berjuang. Nah, seringkali hidup ini tidak mau berjuang. Jadi sepanjang jalan kita semua berjuang. Ya, dan kita semua dipanggil untuk berjuang. Karena Tuhan kita juga berjuang. Bahkan Tuhanlah yang berjuang, Tuhanlah yang berperang. Tapi bukankah kita juga lihat kenyataan bahwa bangsa Israel pada waktu itu di padang gurun berperang. Berperang habis-habisan. Berperang mati-matian. Ketika melawan bangsa Amalek, Musa tentangan kalah mundur, kan? Angkat tangan maju, kan? Tangan dan pegel dan akhirnya sampai sakit topang berjuang. Sekalipun tidak turun di lapangan perang, tapi dia tangannya terangkat. Harus terangkat sampai pegel satu topang. Ini berjuang. Ini juga menderita. Rela menderita karena demi perjuangan. Dan berjuang tidak sendirian. Bersama Tuhan. Ini yang saya bilang tadi, mesti kepala, mesti keluar, mesti seperti kuping mata uang yang berjalan bersama, beriring. Tidak boleh kita memahami separuh Injil, separuh kebenaran, separuh firman Tuhan saja. Tuhan yang berperang. Sudah, kita di rumah saja, kita tidur saja, kita diberkati. Kita berdoa saja, kita petik gitar, kita puasa diberkati. Ini bahaya. Ini yang bahaya subjektivisme subjektif saja menurut pandangan ketika di malam-malam begini. Dan biasanya orang yang punya pemahaman subjektivisme ini kekeh bahwa itulah kebenaran. Itu boleh terjadi sekali waktu kalau memang pernah terjadi. Pas ada orang tak pindah. Tapi kalau dibiarkan begini ini berbahaya. Itu yang pertama bahaya dalam beragama. Tapi juga ada bahaya stagnasi atau diam di tempat. Tampaknya beragama, tampaknya beriman, tapi udah begitu saja. Tidak ada peningkatan, tidak boleh punya pemahaman yang benar, tidak bertambah pengertian, hanya segitu saja. Untuk awal-awal betul. Kasih mula-mula saya juga menyadari Tuhan kayaknya benar-benar berkarya menurut ketika saya anak-anak. Saya berpikir seperti anak-anak ketika saya terima Tuhan pertama kali, saya suka sekali kayak apa ya, kayak gambling begitu. Sudah ini pengalaman, ini harus subjektif lagi. Kan masih kanak-kanak, belum tumbuh pemahaman. Saya berdoa Tuhan, saya mau ke gereja. Mendung ini sudah gelap. Tuhan, saya berdoa supaya saya sampai gereja baru hujan. Tadi benar. Begitu saya jalan dalam nama Yesus melangkah naik sepeda itu di desa, pas sampai gereja pas hujan. Tapi nggak boleh selalu begitu ya, sebelum mendung, sebelum hujan berangkat lah. Tapi kali itu saya pernah Tuhan baik banget, nah saya bersyukur. Tapi ini nggak boleh tumbuh dalam subjektif tadi, harus tumbuh pemahaman. Pernah udah mulai punya motor udah res banget, udah gak ada banget. Ya berdoa Tuhan, saya mau jemput anak sekolah minggu. Ini sebenarnya berdoa dalam nama Yesus biasanya cukup. Yang nggak tahu bagaimana mekanisme pembakaran itu sepeda motor, nyatanya saya bermuter-muter cukup itu. Padahal nggak ada uang dan bensinnya segitu saja. Perjalanan cukup jauh. Kadang merasa Tuhan baik untuk menambahi bensin. Tapi nggak boleh begitu terus hidup, itu namanya stagnan kita. Kita harus hidup tidak gambling, hidup tidak ada di di ujung-ujung yang berbahaya. Nah ini bahaya, ada orang tidak bertumbuh ya. Tidak bertumbuh dengan baik dalam hal pemahaman, tapi juga dalam pengajaran. Kadang-kadang juga banyak kita bergereja, beragama, beriman, tapi tidak tumbuh dalam pengajaran yang benar. Ya, kemudian ada timbul lagi bahaya selain subjektif, selain setak, ya, tapi juga tidak ada korelasi antara yang spiritual dengan yang sosial, itu juga bahaya. Seringkali kita tidak imbangi dengan satu yang korelasi yang benar yang hidup antara yang beribadah di gereja, pelayanan rohani,
dan kita semua ibadah ke gereja atau ibadah keagamaan, tapi dari kita tidak imbangi dengan cara hidup yang benar di tengah-tengah masyarakat. Kita eksklusif, kita tidak bisa bersosial dengan baik, tidak bisa berbagi, hebat dalam hal ibadah, tapi tidak hebat di dalam hal hidup dalam bersamaan, bersosial. Ya. Di tempat ibadah hebat, dalam kesehariannya payah. Ya. Kita menjadi orang yang banyak musuh. Ya. Kita memusuhi banyak orang. Ada orang beragama, tapi memusuhi banyak orang. Dia bilang bahwa Allah pengasih penyayang, Allah itu adalah yang penuh belas kasihan, tapi dia nggak ada kasih sayang dalam hidupnya. Boro-boro membantu tetangga, tapi tetangga beribadah dengan cara yang lain pun kita bisa marah, kita bisa timbul kebencian. Ini yang bahaya. Kita orang beragama tapi tidak ada korelasi antara yang ritual ibadah keagamaan, mengaku menyembah Tuhan yang mengasih penyayang, tapi hidup dalam kesehariannya dia penuh kebencian dan memusuhi banyak orang. Ini hati-hati. Dan bahaya lebih lagi adalah bahaya ateisme praktis. Merasa beriman, tapi dalam keseharian hidup menurut dunia, yang kontradiktif dengan teladan iman dan teladan para tokoh itu. Kita tampaknya beriman, yang merasa beriman, tapi kita tidak berjuang. Padahal firman Tuhan berkata, berpengharapan, ya. Berharap kepada Tuhan, tapi orang yang berharap itu mesti berpijak kepada kewajaran. Katakan dulu teman-teman, katakan berharap mesti berpijak kepada kewajaran. Berharap mesti berpijak dengan kewajaran. Kalau berharap tapi tidak berpijak kepada kewajaran, katakan. Kalau berharap tapi tidak berpijak kepada kewajaran, itu menghayal. Itu menghayal. Artinya, kalau kita mau panen jagung, kita mesti tanam jagung. Setuju? Setuju? Kalau kita mau panen padi, mesti tanam padi. Itu artinya petani berharap supaya tahun panen depan ini dia panen padi. Maka petani itu harus bertindak wajar. Dia tanam padi. Itu berpijak kepada kewajaran. Kalau ingin panen padi banyak, tanamnya lebih banyak. Itu berpijak kepada kewajaran. Kalau ingin panen jagung banyak, tanam jagung banyak. Ya, kalau orang tidak tanam padi, tapi berharap pas musim panen dia panen, dia maling. Dia pasti nyolong padi tetangga. Dan itu menghayal. Betapa banyak kita punya hidup yang menghayal, berharap dapat berkat, tapi kita tidak berjuang, tidak bekerja. Alkitab menarasikan, carilah untuk mendapat, ketuklah pintu, maka pintu dibuka lagi. Mintalah, niscaya diberikan. Tapi bukan hanya meminta, tapi carilah, maka kau mendapat. Sebenarnya sudah diberikan di dunia ini, di Indonesia terutama kita hidup ini, semua sudah sediakan. Tanah subur, lahan semua ada, jenis pekerjaan, jenis peluang usaha semuanya ada. Tuhan sudah berikan. Amin. Katakan bareng-bareng, Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah berikan. Hanya kita tinggal mengupayakan mengerjakannya saja. Nah, ini berjuang. Nah, seringkali kita membuat hidup kita ini berhenti berjuang karena tadi takut dengan kesukaran, takut dengan resiko, ya, takut dengan kegagalan. Ntar kalau gagal gimana? Mau jualan bubur, ntar kalau gak laku gimana? Itu aja udah ada 2 bubur, udah ada 4. Ini seringkali kita takut bayangan gagal. Ntar kalau gagal gimana? Saya berjuang berdagang berusaha berkali-kali gagal. Sampai hari ini toh saya harus meneladani iman saya. Bahwa berpengharapan kepada Tuhan saya harus tunjukkan bahwa saya harus mencoba lagi. Bahkan kita akan mencoba hal yang lain lagi. Dan terus begitu hidup harus bergulir. Ada satu
contoh yang sangat baik dari ikan salmon. Ikan salmon ini hidup di daerah lautan luas yang terbuka dingin, daerah Amerika Utara sana, hidupnya di sana. Tapi bukan cuma bicara tentang katanya omega 3 tinggi atau enak ikannya atau mahal harganya, tapi ikan salmon ini sebenarnya di musim bertelur dia harus mengarungi ribuan kilo dari samudra itu menuju ke sungai berhilir, di mana tempat dia ditelurkan. Dan ini hebatnya dia punya satu naluri yang tahu di mana dia ditelurkan, ditetaskan. Dia akan datang ke sana dengan perjuangan yang beribu-ribu. Dia akan cari tempat itu berjuang makan berhari-hari, mungkin berbulan dia berenang mengarungi samudra. Bukan hanya berhenti di tempat ketika dia ditetaskan. Karena hari ini dia mesti bertelur, dia harus menetas. Dia harus pergi jauh lagi ke hulu. Dia harus pergi ke hulu untuk bertelur. Berapa arung yang harus dilompati? Saya mencatat ada sampai ikan salmon tertentu dia melompat bisa sampai 3,6 meter, jadi lebih tingginya 2 kali tinggi saya mungkin ya. Dia lompat. Saya 1,5 lewat dikit, jadi kalau 3,6 berarti saya 2 kalinya saya ini. Kalau saya 2 kali kan cuma 3 meter lebih dikit, ini 3,6, jadi lebih 2 kali saya. Dia bisa lompat gitu. Jadi kadang-kadang tetap gitu. Dia harus lompat. Terus sampai itu kalau ribuan berapa di atas permukaan atau lebih tinggi, maka dia mungkin lompatnya beberapa kali sanggup melompati banyak. Dan itu bahaya. Sampai di tempat yang sudah di mana dulu itu udah mulai juga cuma batu-batu cadas yang dia harus lompat, tapi ada sudah mulai tempat yang datar itu sudah mulai ada beberapa ekor beruang di pegunungan Indonesia yang menyeringai untuk menangkap itu ikan-ikan salmon. Belum lagi burung elang. Jadi banyak yang sebenarnya berkorban. Lalu bertanya, kita ini berjuang untuk apa? Tanyalah kepada ikan salmon. Untuk apa dia harus berburu? Supaya untuk apa dia terbang? Berenang dan ada melompat tinggi-tinggi itu, saudara. Tanyalah ikan salmon, dia akan jawab. Ini untuk kelangsungan hidupnya, untuk kelangsungan hidup ikan salmon. Kalau kita ditanya juga, kita juga untuk kelangsungan hidup kita. Belum berhenti ceritanya sampai di hulu. Tanya dulu ceritanya. Karena dia harus kembali berenang ke tempat asalnya. Cerita belum selesai. Hidup kita juga sedang berjuang. Cerita belum selesai. Kita sedang berjuang, mungkin terus akan berjuang lagi. Nggak ada berhenti perjuangan ini. Sampai kapan? Sampai akhir tuntas. Nah, kita tadi mencatat, ternyata banyak orang yang berjuang untuk hanya sekedar nasi, dia harus berjuang. Ada orang berjuang untuk sembuh dari sakit. Jadi jangan pernah berpikir sembuh sendirinya. Orang ingin sembuh dia mesti berjuang. Beberapa bulan yang lalu, hambanya Pak Guru ini jatuh dan semuanya sakit. Dia harus berjuang ya anak-anak itu. Tapi kalau dia mau berjuang dia begini terus. Dia harus berjuang. Itu berjuang. Orang mau sembuh mesti berjuang. Berjuang untuk sembuh. Bagian menyembuhkan bagian Tuhan dan bagian kemampuan imunitas kita, bagian dalam kita. Tapi perjuangan yang kita setujukan. Kita demam sakit, kita melingkup, kita benar aja sembuh. Kita harus berjuang untuk minum obat, berjuang walaupun nggak enak, tetap kita makan ya. Nggak menginginkannya tapi mesti makan. Kalau nggak makan mati, memang. Berjuang untuk sembuh. Sehat juga berjuang untuk sehat, gitu ya. Berjuang untuk sebuah keluarga, berjuang untuk keutuhan keluarga juga, berjuang untuk menjadi seorang istri yang baik, berjuang untuk menjadi seorang suami yang baik, berjuang dalam iman, ya berjuang bahkan melalui duka dan derita, seperti yang dilakukan oleh ikan salmon.
Ikan salmon punya cerita penuh duka derita dia untuk memperjuangkan keberlangsungan hidupnya. Bagaimana dengan orang beriman? Apakah kita juga berani berjuang? Atau kita sudah menyerah kalah, takut dengan resiko, takut dengan kegagalan, takut dengan sesuatu yang menghantui hidup kita? Bahkan firman Tuhan berkata, jangan takut, aku ini Allahmu. Jangan bimbang, aku menyertaimu. Tapi sedemikian pun berapa banyak orang Kristen, orang beriman, tapi itu takut hidupnya. Dia diam, dia menahan diri, dia diam pasif, menanti di rumah, mengaku beriman. Orang beriman, dia berpengharapan. Orang berpengharapan, dia mesti berupaya untuk mewujudkan harapannya. Ini yang dikatakan pengharapan mesti berpijak dengan kewajaran. Kalau tidak berpijak kepada kewajaran, namanya apa tadi? Hayalan, menghayal. Nanti aku jadi gubernur. Ya, itu menghayal. Tapi sampai nggak mau ikut kontestasi. Ketika ada pemilihan gubernur sampai nggak datang, nggak jadi gubernur. Mau jadi RT, tapi begitu ada pemilihan RT sampai nggak pernah datang, nggak pernah jadi RT. Tapi kalau mau masukkan, saya mau jawab, kemungkinan terpilih. Nah itu bisa ada dua kemungkinan. Ya. Jadi ada satu cerita orang balapan, orang gendut ini, orang gendut, dua-duanya orang gendut dilombakan untuk panjat pohon kelapa. Ada dua orang gendut, kayak saya gitu. Lalu ada lomba panjat kelapa. Yang gendut yang satu dia udah bilang adalah nggak bisa saya. Cuma satu kemungkinan saja dia pasti kalah. Tapi yang satu dia berjuang untuk manjat. Ada dua kemungkinan masih. Kemungkinan pertama bisa jadi dia gagal karena orang dulu susah manjat kelapa, buru-buru manjat kelapa, ya naik tangga aja susah. Tapi kalau dia mau berjuang, mencoba, masih ada kemungkinan dia bisa berhasil. Yang paling penting dia sungguh-sungguh. Tapi saya pernah udah begini dulu waktu saya masih guru, saya juga manjat kelapa. Sekali waktu udah betul saya coba manjat kelapa, nggak terlalu tinggi juga, mau metik kelapa muda di Lampung gitu ya. Ternyata saya turunnya susah. Turunnya saya gemetar. Akhirnya baret. Tapi saya kasih tahu, saya cerita ini karena ini nyata. Yang gendut itu kalau tidak berjuang sungguh-sungguh, karena saya mengingat dulu saya bisa. Maka saya berjuang untuk bisa naik. Nah, tapi saya tahu naiknya saya bisa. Turunnya ada dua kemungkinan. Kalau nggak berani baret, maka dia akan bersama dengan kelapa. Ini perjuangan. Ini untuk apa berjuang? Keberlangsungan hidup, eksistensi kita dipertanyakan, dipertanggungjawabkan, baik di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan. Tapi Alkitab hari ini dikatakan bahwa keperjuangan kita teruji justru saat duka derita itu melanda. Itu baru namanya perjuangan. Kalau hanya cerita dan duka dan kegagalan sampai berhenti, sampai bukan berjuang, pecundang. Justru berjuang itu adalah ketika duka cerita melanda, saat rintangan, hambatan, saat putus asa membayang, dia tetap melangkah dan berjuang. Itu berjuang. Katakan amin. Katakan aku berjuang. Jadi ketika putus asa membayang, tetap berjalan. Baik berjuang iman, berjuang usaha, berjuang karir, memperjuangkan hubungan, ya. Itu harus sungguh-sungguh, tidak boleh main-main. Tertulis yang berjuang bukan hanya kita, tapi bersama dengan Tuhan. Jadi dikatakan di dalam Ulangan pasal 1 ayat 30, dikatakan dalam Yosua 23 ayat 3, Tuhan yang berjuang. Yosua bukan main-main berjuangnya, tapi dia menyadari jika bukan Tuhan yang menolong, tidak bakalan menang. Kalau hari ini saudara berhasil bisa menghasilkan suatu pencapaian tertentu, itu berkat Tuhan, tidak boleh sombong. Karena kita punya bisa, Tuhan punya kuasa. Kita punya rencana, Tuhan yang punya kehendak. Maka
maka kehendak Tuhan yang terjadi. Kitab yang menarasikan bahwa cara dahulu kerajaan Allah segala kebenarannya, semua itu akan ditambahkan. Bukan berarti kita hanya mencari keagamaan saja yang subjektif, tapi belajar kebenaran. Kebenaran itu terpuji dan terukur. Kebenaran itu adalah nyata, yang kelihatan yang kita bisa kerjakan. Tuhan selalu mengajar kita tetap berperang, itu kebenarannya. Tapi Tuhan yang akan memberi kemenangan, itu iman. Tuhan bisa menghidupkan Lazarus, tapi untuk urusan menggeser batu, itu urusan kita. Tuhan bisa semua kerjakan, tapi kita mau diajak untuk berjuang bersama. Tadi catatlah kita dalam ulangan yang sangat menarik dalam katakan dunia. Ulangan pasalnya yang pertama, ayat 31. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu, dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau, seperti seseorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Artinya sampai di titik pencapaian kita hari ini, kita dituntun oleh Tuhan yang seperti digambarkan seseorang yang menuntun anaknya. Katakan amin. Aku dituntutnya, tanganku dipegangnya, maka aku harus berjuang, maka aku harus semangat kembali. Mungkin hari saudara gagal dalam menjalin hubungan persahabatan, mungkin gagal dalam menjalin hubungan, mungkin teman hidup, berpacaran mungkin gagal, berumah tangga mungkin gagal, berusaha mungkin gagal, bekerja mungkin gagal. Hari ini kita mengatakan bahwa tangan Tuhan memegang tanganku dan tanganku untuk terus berjalan. Mungkin mengalami kesusahan, mungkin mengalami kesukaran, tapi jangan berhenti melangkah. Karena Tuhan menuntut tangan kita untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Untuk apa kita berjuang? Tanyalah kepada Tuhan sama. Dia punya cerita. Kita duduk kepala, sejenak kita akan persiapkan hati kita untuk mengambil bagian dalam sabda perjalanan Yesus. Kita sejenak berdoa. Adakah kita menjadi orang yang berputus asa? Tapi adakah mencatat sekali aku berputus asa, tapi aku tidak pernah berputus harapan. Dan orang yang tidak pernah putus harapan, dia terus berjuang. Karena harapan itu tidak mengingkari kewajaran. Orang yang berharap, dia harus berbicara dengan kewajaran. Maka hari ini setiap orang yang hari ini mungkin pernah mengalami kegagalan dan putus asa, jangan harapan kepada Tuhan. Tetaplah berjuang, tetaplah menabur, tetaplah berusaha, tetaplah berupaya sekali mungkin ada kepada Tuhan. Tetaplah melangkah dan berjalan, sebab karena Tuhan menunggu. Bapa di surga, kami bersyukur bagaimana menguatkan hati hamba yang menyampaikan hari ini, tapi juga Tuhan sekali pulihkan iman kami, pengharapan kami kepadamu, dan kami akan kembali melangkah, mengaktualkan hidup kami, mewujud nyatakan kehidupan kami, perjuangan kami, karena kami dipanggil untuk berjuang. Tapi kami tidak berjuang sendiri, kami berjuang bersama Tuhan. Tuhanlah yang berjuang untuk kami, karena kami berjuang. Upayakan apa yang menjadi bagian kami, apa yang kami bisa, dari Tuhan Kau yang punya kuasa. Maka terjadilah kehendak atas hidup kami, dan datanglah kerajaan. Jadilah kehendak. Bapa, sebentar kami untuk memperbarui iman, memperbarui pengiringan kami kepadamu melalui mengenang karya Kristus di kayu salib, pengorbananmu karena kasihmu yang begitu besar, bahkan Kau mengorbankan nyawa sendiri, mencurahkan darahmu untuk membasuh dan mementeringankan diri milik kepunyaanmu. Kami kembali hari ini kita mengenangnya untuk memperbarui iman pengiringan kami kepadamu. Maka layaklah kami, maka kuduskan kami bagi, maka ampuni akan segala pelanggaran dan kesalahan kami. Mungkin kami saat ini kurang percaya kepada Tuhan dan tidak mempercayai diri kami kepadamu, sehingga kami tidak melangkah.
Kami mohon ampun ya Tuhan. Mohon ampun kami kalau mempunyai pemahaman yang sempit dan tidak betul dan setara. Mohon ampun kalau kami juga tidak mewujudkan korelasi antara kami beribadah dengan kehidupan dalam sesama dalam kenyataan hari-hari. Kami malah membenci mungkin, kami malah banyak musuh, kami malah tidak jadi teladan dalam perkataan, tidak jadi teladan dalam perbuatan, dalam tingkah laku kami ya Tuhan. Kami mohon ampun. Dan mohon ampun juga kalau kami juga menyakiti orang melalui sikap kami, perkataan kami ya Tuhan. Kami mohon ampun kepada-Mu. Terlebih kami mohon ampun kepada-Mu Tuhan, kalau hati kami seringkali jauh. Tanpa kami beribadah Tuhan, tapi seringkali hati kami jauh daripada Tuhan. Kami mohon ampun ya Tuhan. Saat ini kami diberi berbahagia memulihkan iman kami kepada-Mu. Kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah pada kami, supaya boleh berdamai di hati kami dan berdamai dengan Tuhan. Karena kami tak berdamaikan oleh darah Kristus, maka kuduskan tahirkan juga roti dan anggur yang tersaji di hadapan kami. Diberkati juga hamba-Mu yang akan melayangkan perjamuan, supaya kami mereka boleh benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami dalam bagian dalam sana kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Saya hendak memberitakan kepada barang siapa yang bersungguh-sungguh hati menyadari akan salahnya, mohon ampun kepada Tuhan dan mengampuni dosa-dosanya, maka dosanya diampuni di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan barang siapa yang diampuni, dia adalah anak-anak Allah. Maka barang siapa yang boleh ikut ambil bagian dalam sakramen hari ini adalah orang yang percaya kepada Yesus dan korban Kristus di kayu salib. Bukan hanya percaya, tapi menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Setiap orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dia adalah anak Allah. Dia adalah hamba-hamba Allah. Dan dia bukanlah hamba dosa, tapi juga bukan hamba kebenaran. Maka dia harus bercerai dengan dosa. Begitu, barang siapa yang menjadi hamba Allah dan menjadi anak-anak Allah, dia punya komitmen untuk mengiring Tuhan sampai akhir. Begitu, mari kita seraya melayani perjamuan dan dengan satu pujian, bukan dengan barang fana.
kita mengangkat roti ini di atas kepala kita tinggi, sebagai wujud, sebagai gambaran kita menghormati jauh tinggi, melampaui hidup kita, melihat Tuhan pengorbanannya. Dan kita dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang di tangan kita adalah mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang sudah teraniaya, tercabik-cabik, dan disesah diajar. Sesungguhnya pelanggaran kita lah yang tanggungnya, sakit penyakit kita lah yang tanggungnya, dosa kita tanggungnya, supaya kita boleh diperdamaikan dengan Allah, diperdamaikan dengan dirinya, bahkan supaya kita dipersatukan dengan dirinya, menjadi satu tubuh dalam Kristus, di mana Kristus adalah yang sulung, Kristus adalah kepala, dan kita anggota tubuhnya. Begitu, selain kita saling bergandengan tangan, bukan saling menyakiti, bukan saling menggigit, tapi saling menyembuhkan, saling mengisi, bukan bersaing seorang dengan yang lain. Karena kita semua adalah satu tubuh dalam Kristus. Agar kita semua percaya dan mengimani bahwa kita bersekutu dengan tubuh Kristus, mari kita memakainya dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Kembali kita membuka hati kita. Kita mengangkat tinggi di atas kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kematiannya adalah untuk mengalahkan maut, tapi kebangkitan yang membuat kita hidup baru, yang dimeteraikan oleh darah Kristus, sehingga kita menjadi milik Allah, menjadi milik Allah selama-lamanya dan abadi, dan kelak kita akan dibangkitkan bersama-sama dan menyambut kedatangan kedua kalinya. Maka jangan takut dengan kuasa mudah-mudahan, jangan takut dengan kuasa keturunan, jangan takut dengan sakit penyakit, jangan takut dengan penderitaan aniaya, jangan takut dengan maut kematian sekalipun, karena tidak ada satu kuasa pun yang sanggup memisahkan kita dari kasih-Nya ini, karena kita milik Allah selamanya. Adakah kita percaya dan beriman bahwa kita bersekutu dengan darah Yesus? Amin. Mari kita meminumnya dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup dia.
Bapak lebih lagi Amin. dalam setiap aspek kehidupannya. Semua jemaat terberkati melalui firman hari ini. Kita diingatkan untuk memiliki iman yang dewasa dan tidak subjektif, tapi berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Bukan kebenaran diri kita, tapi kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Dan kita boleh semakin memahami dan diberkati melalui betul. Kita akan mengirim kita pada pagi hari ini untuk nanti doa syafaat dan juga berkat oleh Bapak Ngadu Tomo. Saya kembali mengundang kita untuk makin berdiri. Kita mau angkat pujian arti kehadiran sebagai bentuk komitmen kita untuk mempercayai kehadiran Tuhan
namun penuh damai, aman dan sejahtera. Walau kami seringkali juga ada di tengah badai. Badai dalam hidup ini silih berganti datang. Kadang-kala datang tidak terduga, tapi kami tak berdiri. Karena kami berdiri tidak sendiri, kami berjalan tidak sendiri. Kami mengarungi hidup bersama dengan Tuhan yang menyertai. Terima kasih buat penyertaan yang sempurna, menyertai setiap kami yang hari ini hadir dalam ibadah ini. Setiap pelayan-pelayan hari ini yang di bagian baik pemain musik WL dan juga semua yang bertugas hari ini, Tuhan menolong dan kebaikan. Supaya sepanjang minggu ini, bahkan setiap sidang jemaat yang hari ini hadir, sepanjang minggu ini kami boleh mendapatkan berkat-berkat keberhasilan dari setiap pekerjaan, dari setiap usaha, dari setiap perjuangan yang kami sedang perjuangkan. Kami akan menemukan hasil yang terbaik, karena Tuhan lah yang akan memberikan hasil-hasil itu. Datang semua berkat dari Tuhan. Kami tinggal mengupayakannya untuk mencari dan mendapatkannya. Terima kasih Tuhan. Kami yang berjuang dengan sakit penyakit, kami akan dipulihkan dan kembali sehat. Supaya kami boleh bersukaria, bersuka cita dalam Tuhan. Dan di tengah-tengah di gambaran kami ada, kami boleh menjadi berkat yang terang. Bapak terima kasih, diberkati GCKI HKI ya Tuhan, supaya bertumbuh kembang. Kami belajar untuk bersungguh-sungguh juga untuk mengupayakan supaya kami boleh berkembang dan bertumbuh. Perjuangannya untuk tetap bertahan, bahkan berkembang. Maka diberkati anak-anak yang berbahagia, tidak lelah sepanjang minggu, setiap ibadah tetap hadir dan melayani. Hambamu juga Adriani yang mungkin jauh dari Tangerang, tapi juga terus menempuh perjalanan dengan giginya. Hambamu Pak Dulu yang terus dengan usia yang sepuh tetap semangat untuk menjadi sokong guru dan menopang jalannya pelayanan rintisan GCKI HKI. Dan semua jemaat-jemaat Tuhan yang lama tidak hadir oleh karena mungkin tempat yang semakin jauh. Kami berdoa sesekali kami boleh bersama kembali untuk berkumpul, untuk menikmati kebersamaan dan beribadah tempat ini. Dimanapun hamba-hamba yang berada yang tidak hadir, Tuhan memberkati mereka yang sukacita dan damai dan kesehatan dan keberkahan. Tuhan terima kasih. Kami juga bersyukur buat kami boleh menempati tempat ini, di mana kami boleh menyewanya. Tuhan memberkati yang bermurah hati kepada kami untuk menceritakan beribadah tempat ini ya Tuhan. Berkati juga semua keamanan dan juga yang mengelola, yang mengatur di sekitaran Kadimnias Presiden ini ya Tuhan, supaya berkat menyertai ada sukacita di sekitaran apartemen ini, Kelapa Gading dan sekitarnya, bahkan DKI Jakarta, menyerahkannya dalam belas kasih Tuhan, supaya tetap terus kondusif, bahkan semakin baik. Kota yang aman, bersih, dan tentram, kota yang diberkati Tuhan. Bapak terima kasih ada kerukunan, dan juga berterima kasih ada ketentraman di antara agama, tidak saling persekusi satu dengan yang lain, dan menghargai perbedaan dan bersyukur, supaya sungguh menjadi instalasi percontohan di tengah-tengah negeri ini yang seringkali kami melihat dan mendengar terjadinya persekusi dan persisian antar umat beragama yang hanya oleh karena berbeda pandangan. Tuhan, kami berdoa untuk kearifan, kebijaksanaan pemerintah kami, ketegasan juga, keberanian, mengemban tanggung jawab untuk boleh berdiri menegak keadilan dan hukum yang merata, yang berlaku sama, tidak memandang golongan dan tidak memandang kelompok, tapi berlaku sama, adil. Maka biarlah diemban oleh orang-orang yang bertanggung jawab, pemimpin yang bertanggung jawab. Jika ada pemimpin yang tidak dapat bertanggung jawab, biarkanlah Tuhan. Kami berdoa supaya kelak tidak kembali terpilih wakil-wakil rakyat tidak amanah, tidak terpilih. Dalam nama Yesus kami rindu, kami akan menjadi pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab, yang berkredibilitas tinggi, yang sungguh amanah, yang punya satu panggilan tantangan Tuhan dalam hatinya, memikirkan kesejahteraan negeri ini. Maka Allah berdoa berkat terbaik untuk bangsa ini, berkat-berkat terbaik untuk setiap warga negara yang mungkin di pelosok pedalaman desa-desa yang terpencil, yang tidak tersentuh oleh pembangunan, tidak tersentuh dengan pemerataan pendidikan. Kami tetap berdoa, maka kami berdoa untuk gereja menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan bersatu padu bersemangat untuk saling mengisi menopang supaya tersentuh daerah yang pedalaman itu ya Tuhan, yang tidak tersentuh dengan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan. Kami berdoa supaya gereja Tuhan menjadi perpanjangan untuk
kemenangan jiwa-jiwa dan menyalurkan berkat daripada Tuhan. Bapak terima kasih, banyak hal kami doakan. Kami naikkan doa-doa ini, kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, bebaskan kami dari segala bencana. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan kasih Allah permata-permatanya Kristus. Hari ini kita diajar oleh firman Tuhan untuk tetap berjuang. Tapi percayalah bahwa kita tidak berjuang sendirian, karena sesungguhnya Tuhan yang berjuang untuk keberhasilan dan pencapaian kita. Kita punya bisa dan kita punya kuasa. Kita punya pengharapan atau mesti berpijak pada kewajaran. Tapi kita belajar untuk mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan tidak berputus asa. Berjuang untuk kelangsungan hidup. Berjuang dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap tenaga, dengan segenap hati. Itu biarlah kita jadi pelaku firman, supaya kita boleh menjadi berkat, menjadi garam dan menjadi terang, menjadi saksi Kristus dimanapun saudara berada dan dimanapun Tuhan mengutus dan menempatkan saudara dan saudara. Maka mari kita memohon dan mengarahkan hati kita untuk menyambut berkat yang berasal daripada Tuhan. Sesungguhnya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Sesungguhnya Tuhan senantiasa mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka sesungguhnya diberkati seluruh kehidupan, diberkati seluruh keluarga, diberkati pekerjaan usaha, diberkati studimu, diberkati pelayananmu, kesehatanmu, bahkan segala perkara yang dibuat oleh tangan Tuhan campur tangan dan Tuhan yang membuat berhasil dan beruntung. Maka sesungguhnya adalah kasih karunia datang dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang, pemeliharaan serta anugerah sempurna dalam Kristus Yesus Tuhan. Penyertaan kuat kuasa Allah dan kuasa Roh Kudus membimbing, mengajar, menuntun, bahkan memampukan kita menjadi pelaku firman, bahkan mengerjakan segala perkara seturut dengan kehendak dan rencana Allah. Terjadi kiranya dalam kehidupan saudara dan saya hari ini, esok, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, bersama-sama kita katakan amin.